Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi berada dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang Ishak, yang terdapat di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita. Berbunyi demikian. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dari ayat ini saya berikan judul Rahasia Ishak berhasil di saat krisis. Rahasia Ishak berhasil di saat krisis. Ayat ini memang menunjukkan bahwa Ishak berhasil, karena dikatakan di sini yaitu ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Terjadinya keberhasilan Ishak pada ayat ini bukan di dalam suasana yang mendukung, tetapi justru di saat-saat sedang terjadi krisis kelaparan dan kekeringan. Nah, untuk itu ada 3 rahasia yang bisa kita lihat dari mengapa Ishak bisa berhasil di saat krisis seperti itu. 1, saya catat di sini, Ishak berhasil di saat krisis seperti ini adalah karena Ishak itu rajin bekerja. Ishak itu rajin bekerja. Dia dalam kondisi situasi terpuruk keadaannya, dia tetap berusaha, dia tetap berjuang. Dan untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasalnya yang ke-10 ayat ke-4 dan pasal 13 ayat ke-4. Pasal 10 ayat 4 berkata demikian. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ingat, tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita maju, pasal 13 ayat 4 berkata, hati, nah tadi tangan kan hati si pemalas penuh keinginan tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi dari 2 ayat ini, kita lihat bahwa tangan orang rajin dan hati orang rajin itu diberi kelimpahan, kekayaan, keberhasilan. Jadi Allah memberikan jaminan keberhasilan kepada orang-orang yang rajin bekerja, orang-orang yang rajin berusaha, orang-orang yang rajin berjuang. Kenapa? Karena itu merupakan firman yang telah disampaikan oleh Allah sendiri. Jadi di situasi yang sedang krisis sekalipun, terpuruk keadaan apapun, kita harus tetap rajin bekerja. Kita harus tetap rajin berusaha, rajin belajar, rajin melakukan pelayanan, dan sebagainya. Nah, dari 2 ayat ini, maka timbul satu pernyataan yang bisa saya sampaikan sebagai berikut. Kerajinan
adalah jalan yang akan menuntun kita kepada berkat Tuhan yang melimpah. Saya ulangi, kerajinan adalah jalan yang akan menuntun kita kepada berkat Tuhan yang melimpah. Sebaliknya, kemalasan akan menutup pintu berkat. Saya ulangi lagi, kemalasan akan menutup pintu berkat. Sebab Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang malas. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal 18 ayat 9. Berkata begini, 18 ayat 9 berkata, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang yang malas itu ditulis dalam ayat ini adalah saudara dari si perusak. Jadi, seorang pemalas itu, dia hanya akan menjadi pengganggu dan perusak bagi orang lain. Ini firman Tuhan yang katakan kepada kita. Jadi, di dalam situasi seperti saat ini, kita mengalami krisis yang berkepanjangan dan belum tahu kapan berakhirnya. Saya ajak melalui firman Tuhan ini, mari kita ikuti contoh Ishak. Kita harus rajin bekerja supaya kita berhasil di masa krisis ini. Puji Tuhan. Haleluya. Dan poin kedua tentang apa rahasia Ishak berhasil di saat krisis. Poin kedua adalah karena Ishak tetap menabur. Poin pertama, karena Ishak rajin bekerja. Poin kedua, karena Ishak rajin menabur. Untuk itu, poin ini saya akan bahas dari aspek rohani, yaitu saya ambil di dalam Galatia pasal 6. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Berbunyi demikian. Ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermalingkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat ini sangat jelas bahwa inilah yang kita kenal dengan hukum tabur tuai. Dan itu berlaku bagi apa yang dikerjakan oleh Ishak di masa-masa krisis. Dia tetap terus menabur walaupun keadaan yang sulit, keadaan yang krisis, kekeringan, kelaparan dan sebagainya. Tetapi dia tetap menabur. Karena apa yang ditabur orang, kata ayat ini, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, di sini kalau kita lihat di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 berkata bahwa camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ada korelasi antara jumlah yang ditabur dengan jumlah yang dituai. Tetapi di ayat 8 katakan, secara rohani sangat jelas buat kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman. Bahwa sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ini menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari daging itu. Akhirnya binasa. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur di dalam daging dan roh seperti apa? Di dalam pasal sebelumnya.
Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu bicara tentang kedagingan. Menabur dalam kedagingan. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangankan masuk, itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita menabur dalam kedagingan, tadi disebut tentang iri hati. Iri hati itu iri terhadap orang lain. Mungkin begitu dia berhasil, kita jadi nggak suka kepada dia. Ketika dia itu menjadi terkenal, kita tidak suka kepada dia. Mencari-cari alasan untuk tidak suka. Juga di sini dikatakan bahwa kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri berbicara tentang ego. Segala sesuatu yang dilakukannya orientasinya untuk egonya, untuk kesombongannya, untuk kebanggaannya. Merasa hebat, merasa lebih daripada orang lain. Lebih dari segi materi, lebih dari penampilan jasmani, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, lebih hebat. Semua itu adalah menabur dalam daging. Sedangkan menabur dalam roh, kita lihat di dalam ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita menabur di dalam roh, maka hasilnya roh, yaitu buah-buah roh. Orang menabur benih jagung, tubuhnya jagung. Menabur benih jeruk, tanaman jeruk. Menabur dalam roh, hasilnya buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini penguasaan diri merupakan dasar daripada buah-buah roh ini. Bagian yang sangat jelas sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan. Aspek kedua yang saya lihat di dalam Ishak terus menabur ini, itu saya kaitkan dengan Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14 berkata begini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dari sini saya melihat bahwa aspek tentang menabur ini di saat krisis adalah sangat ditentukan oleh kedewasaan rohani seseorang. Kalau kedewasaan rohani seseorang, itu cirinya salah satunya adalah dia mempunyai panca indera yang terlatih. Punya panca indera yang terlatih, ini dia akan melakukan firman Tuhan. Walaupun itu dalam keadaan saat-saat yang krisis sekalipun. Tetap kerjakan, tetap menabur, tetap melakukan kehendak Tuhan. Punya panca indera yang terlatih. Sehingga dia dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Kenapa? Karena dia mengerti. Di dalam Matius 13. Matius 13 ayat 23 berkata,
13 ayat 23 berkata, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi orang yang mengerti, yang mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan itu, dia akan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dasarnya adalah dengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan itu artinya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu maknanya, intinya dia mengerti, dia tahu apa yang harus dilaksanakan dari firman Tuhan itu. Kalau firman Tuhan itu katakan nabur, maka harus nabur. Tabur dalam daging, tabur dalam roh. Dia tahu membedakan mana itu perbedaannya. Dan kalau saya kaitkan dengan Maleakhi pasal 3, Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10 berkata begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa menabur dari aspek rohani ini, yaitu mengembalikan milik Tuhan secara jujur dan benar, maka ada janji Tuhan di sana. Di janjinya adalah ini merupakan salah satu kita menguji Tuhan. Apakah Tuhan itu setia kepada janjinya atau tidak? Dan dia pasti setia kepada janjinya. Apa janjinya? Janjinya ialah aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi dia akan mencurahkan berkat itu terus-menerus sampai berkelimpahan. Sebelum berkelimpahan tidak akan berhenti berkatnya dicurahkan. Tetapi ini tadi saya katakan, kembali lagi berkaitan dengan kedewasaan rohani. Dia harus sudah mempunyai panca indera yang terlatih. Kalau dia masih kanak-kanak rohani, maka ketika disinggung perpuluhan harus dikembalikan kepada Tuhan, maka dia akan menolak. Karena dia pikir, anak-anak rohani selalu berpikir, mau terima-terima. Tidak mau memberi, tidak mau memberi. Dia mau semua itu milik dia. Egonya masih kuat. Tetapi apabila dia sudah dewasa rohani, mempunyai panca indera yang terlatih, kemudian dia mendengar firman Tuhan, lalu mengerti akan firman Tuhan itu, maka dia lakukan apa yang disampaikan di sini. Tabur spesial, kembalikan milik Tuhan, karena itu punya Tuhan. Berikan kepada gembalamu. Kenapa? Karena gembala itu adalah pemelihara jiwa. Dia mempunyai akses langsung dengan Tuhan yang menjadi sumber berkat itu. Dia yang selalu berdoakan jemaat sebagai domba-dombanya. Tetapi percaya bahwa itu harus didukung dengan satu kedewasaan rohani yang baik. Maka penting kita harus bertumbuh kerohanian kita dari kerohanian yang baik, masih terus menuju kepada kedewasaan rohani, bahkan pada akhirnya kita akan bertumbuh sampai kepada taraf kepenuhan Kristus. Kita menjadi gereja yang sempurna. Haleluya. Puji Tuhan.
Poin yang ketiga, ya. Jadi tadi poin pertama, rahasia Ishak berhasil di saat krisis adalah satu, karena ia rajin menabur, bekerja. Kedua, ia tetap menabur, terus menabur. Dan ketiga, Ishak diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Kalau kita perhatikan, memang Ishak sudah bekerja dengan rajin, berusaha berjuang secara profesional. Dia menguasai panggilannya dia menguasai bidangnya dia menguasai karirnya dia. Itu memang bagus. Dan itu memang firman Tuhan ajarkan. Harus rajin. Tangan yang rajin, hati yang rajin. Maka akan mendatangkan kelimpahan. Tetapi bukan hanya itu yang menjadikan Ishak bisa berhasil di masa sulit. Tetapi ada satu kekuatan luar biasa yang menolong dia sehingga dia berhasil. Memang kalau kita lihat di permukaan keadaan dunia dewasa ini, kalau kita lihat dari permukaan kita, seolah-olah orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus itu sama saja. Yang tidak percaya bisa sakit, kita juga bisa sakit. Yang tidak percaya juga bisa berhasil, kita juga bisa berhasil. Yang tidak percaya itu hidupnya normal dengan fasilitas yang ada. Kita juga, anak Tuhan, hidup normal dengan fasilitas yang ada. Seolah-olah sama. Tidak ada bedanya. Bahkan kita bisa melihat mereka lebih hebat. Tetapi kalau kita masuk melihat dari balik permukaannya, maka akan nampak perbedaannya yang sangat besar. Kita, Alkitab katakan, sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, kita ditopang oleh satu tangan yang kuat. Tangan yang berkuasa. Dan dia yang adalah Yesus yang maha kuasa. Yang pegang segala kuasa di sorga, di bumi. Bahkan di bawah bumi. Dan kita bayu katakan dia yang pegang kunci maut. Dan kunci kerajaan maut ada di dalam tangan Yesus. Tangan inilah yang menopang kita ketika kita berada di masa yang krisis. Sebab itu adalah kesempatan. Kalau sekarang ini engkau belum percaya kepada Yesus, saya sampaikan, saya ajak, mari percaya kepada Yesus. Karena Yesus itulah juru selamat. Dia Yesus Tuhan dan juru selamat umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Saya kembali ke Alkitab, saya ajak kita buka Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-22. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita hidup berlimpah. Berlimpah bukan soal jasmani saja, tapi berlimpah secara rohani, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu kelemah lembutan dan penguasaan diri inilah dia berlimpah dalam kehidupan kita. Karena ada Yesus dalam hidup kita. Yesus itulah Raja Damai. Raja Damai yang selalu memberikan damai sukacita dalam hidup kita. Sehingga dikala dalam keadaan krisis, ketika kita dalam masalah yang besar, di dalam keadaan menghadapi kehidupan hari-hari yang berat, ada
Raja damai dalam hidup kita. Dia ada dalam hidup kita. Dia berikan ketenangan yang luar biasa. Sehingga kita berpikir positif. Kita harus bekerja keras. Oh, kita harus menabur. Kita harus menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Dan kita meninggikan nama Tuhan. Semata-mata bahwa ayat dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Yang membuat kita hidup dalam kelimpahan. Jerih payah tidak akan menambahkannya. Begitu juga kita kalau kaitkan lagi ke dalam Mazmur 127. Mazmur 127 berkata begini. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia, yaitu Tuhan, memberikannya kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Dikatakan sia-sialah kalau bukan Tuhan yang membangun rumahmu. Sia-sialah kalau bukan Tuhan yang memberkati pekerjaanmu. Sia-sialah kalau bukan Tuhan yang membuka usaha baru buatmu. Sia-sialah kalau bukan Tuhan yang menjaga, memelihara, memberkati keluargamu. Memberkati pelayananmu. Dan sebagainya. Jadi semua orientasinya adalah karena Tuhan yang membangun sehingga kita berhasil. Kemudian dikatakan sia-sialah kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Kalau bukan yang Tuhan mengawal usahamu. Bagaimana engkau merintis usaha. Bagaimana engkau merintis karirmu. Merintis pekerjaanmu. Kalau bukan Tuhan yang kawal engkau dengan kemenangan, lepas kemenangan, maka sia-sialah semuanya itu. Kenapa? Karena Ia memberikan kepada yang dicintainya. Orang yang dikasihinya, itu Dia berikan berkat berlimpah-limpah. Dan berkat itu diberikan pada waktu tidur. Pada waktu tidur itu berkat dicurahkan. Kenapa? Karena sudah dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita bekerja keras secara profesional itu adalah untuk kita, karena kita punya iman untuk mengambil berkat itu yang sudah diberikan. Tetapi kita juga menabur dengan sungguh-sungguh karena dari sanalah Tuhan curahkan berkat berkelimpahan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita semua. Asal kita mengerti, percaya, dan melakukan firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.